Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami terlebih dahulu akan memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu saya sendiri Dini Miftahul Mutmainah dengan NIM 1900-2009. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian kecerdasan serta IQ. Baiklah, di sini saya Diah Maharani, NIM 19002008. Di sini saya akan membacakan materi tentang EQ dan SQ. Terima kasih. Di sini saya anggota kelompok yang ketiga, yaitu Nazifah Aishi dengan NIM 18022028 akan membacakan tentang kecerdasan multiple intelligence. Dikembalikan kepada Dini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian kecerdasan. Yang pertama yaitu pengertian kecerdasan. Kata kecerdasan diambil dari akar kata cerdas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerdas berarti sempurna. Perkembangan akal budi, orang berpikir, mengerti, dan tujuan pikiran sempurna pertumbuhan tubuhnya. Sedangkan menurut Howard Gardner, pengertian kecerdasan sebagaimana dikutip dari Agus Effendi adalah kemampuan untuk memecahkan atau menciptakan sesuatu yang bernilai bagi budaya tertentu. Alfred Binet dan Theodore Simon, kecerdasan terdiri atas 3 komponen. Yang pertama yaitu kemampuan mengarahkan pikiran atau tindakan. Yang ketiga, kemampuan merubah arah tindakan jika tindakan tersebut telah dilakukan. Yang ketiga, kemampuan mengkritik diri sendiri. Dalam Putri 2018, kecerdasan adalah bahasa yang dibicarakan oleh orang atau sebagian dipengaruhi oleh kebudayaan, di mana orang itu dilahirkan merupakan alat untuk belajar, menyelesaikan masalah, dan menciptakan semua hal yang bisa digunakan manusia. Definisi kecerdasan menurut Piaget adalah suatu tindakan yang menyebabkan terjadinya perhitungan atas kondisi-kondisi yang secara optimal bagi organisme dalam hidup berhubungan dengan lingkungan secara efektif. Dalam Putri 2018, Gardner mendefinisikan intelijensi atau kecerdasan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau menciptakan produk berharga dalam satu atau beberapa lingkungan budaya dan masyarakat. Menurut Gardner, kecerdasan seorang tidak diukur dari hasil tes psikologi standar, namun dilihat dari kebiasaan seorang terhadap 2 hal, yakni kebiasaan menyelesaikan masalah atau problem solving secara mandiri dan kreativitas, menciptakan produk yang punya nilai budaya. Purwadarminto tahun 1999 dalam Wardani memaknakan kecerdasan adalah perihal cerdas, perbuatan mencerdaskan, kesempurnaan perkembangan akal budi, seperti kepandaian, ketajaman pikiran. Sementara, Gardner tahun 2011 mengartikan kecerdasan atau intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan suatu masalah atau menciptakan suatu yang bernilai bagi budaya tertentu. Skala Wechert yang umum dipergunakan untuk mendapatkan taraf kecerdasan berbagi kecerdasan menjadi 2 kelompok, yaitu kemampuan kecerdasan verbal atau FIQ dan kemampuan kecerdasan tampilan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kecerdasan, yaitu yang pertama, faktor bawaan atau biologis, di mana faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, faktor minat atau pembawaan yang khas, di mana minat ini mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Yang ketiga, faktor pembentukan atau lingkungan, di mana pembentukan atau segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Faktor kematangan. Yang kelima yaitu faktor kebebasan. Hal ini berarti manusia dapat memilih metode dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang kedua yaitu IQ, Intelligence Quotient atau kecerdasan intelektual. Dalam Putri tahun 2016, kecerdasan intelektual mampu bekerja mengukur kecepatan, mengukur hal-hal baru, menyimpan dan mengingat kembali
informasi objektif, serta berperan aktif dalam menghitung angka-angka, dan lain-lain. Kita bisa menggunakan kecerdasan intelektual yang menonjolkan kemampuan logika berpikir untuk menemukan fakta objektif. Menurut Sunar tahun 2010, kecerdasan intelektual atau IQ dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk bekerja secara abstrak, baik menggunakan ide-ide, simbol, hubungan logis, maupun konsep-konsep teoritis. Kemampuan untuk mengenali dan belajar, serta menggunakan abstraksi tersebut, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, termasuk masalah yang baru. Menurut Mozart tahun 2006, identifikasi kemampuan intelektual tertuang dalam sikap intelijensi atau intelligency behavior, yang meliputi mengenalkan soal pengetahuan dan informasi ke pengertian yang lebih luas. Ingatan aplikasi akan tepatnya belajar dari situasi yang berlangsung. Stoddard yang dikutip dari Tasmara tahun 2006 mengemukakan beberapa karakteristik kecerdasan intelektual, yaitu adanya kemampuan untuk memahami masalah-masalah yang bercirikan. Yang pertama, mengandung kesukaran. Yang kedua, kompleks. Yang ketiga, abstrak. Yang keempat, ekonomis. Yang kelima, diarahkan pada suatu tujuan. Yang keenam, berasal dari sumbernya. Dalam risalah tahun 2017 menyatakan bahwa kecerdasan intelektual atau IQ merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kecerdasan individu. Kecerdasan intelektual pertama kali diperkenalkan oleh ahli psikologi dari Prancis, yaitu Albert Binet, pada awal abad ke-20. IQ adalah sebuah kecerdasan formal yang mempelajari cara memanipulasi dan menggunakan aturan-aturan formal, seperti aturan-aturan tata bahasa. Intelijensi merupakan sesuatu yang fungsional sehingga tingkat perkembangan individu dapat diamati dan dinilai berdasarkan kriteria tertentu. Apakah seorang anak cukup intelijen atau tidak dapat dinilai berdasarkan pengamatan terhadap cara dan kemampuan anak melakukan tindakan dan kemampuan mengubah arah tindakan apabila diperlukan. Menurut Edward Thorndike, seorang ahli psikologi pendidikan, mengklasifikasikan intelijensi ke dalam 3 bentuk kemampuan. Yang pertama yaitu kemampuan abstraksi, yakni kemampuan untuk berinteraksi dengan menggunakan gagasan atau simbol-simbol secara efektif. Yang kedua, kemampuan mekanik, yakni kemampuan untuk beraktivitas dengan menggunakan alat-alat mekanis dan kemampuan untuk kegiatan memerlukan aktivitas indera gerak. Yang ketiga, kemampuan sosial, yakni kemampuan menghadapi penyesuaian diri terhadap situasi baru dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Dalam Raharjo tahun 2010, kecerdasan menurut Gardner adalah potensi biopsikologi kecerdasan atau intelijensi berbeda dengan bidang pekerjaan dan bidang ilmu yang dikenal masyarakat seperti seni, pertanian, atau kedokteran. Kecerdasan adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau produk yang dibuat satu atau beberapa budaya. Secara terperinci, kecerdasan dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata. Yang kedua, kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru untuk diselesaikan. Yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Kecerdasan yang dimiliki seseorang dapat berkembang sampai tingkat kemampuan yang disebut mumpuni. Pada tingkat ini, kemampuan seseorang di bidang tertentu yang berkaitan dengan kecerdasan itu akan terlihat sangat menonjol. Menurut Armstrong tahun 2004, berkembang setidaknya suatu kecerdasan tergantung pada 3 faktor penting berikut. Yang pertama, faktor biologis, termasuk di dalamnya faktor keturunan atau genetis dan luka atau cedera otak sebelumnya, selama, dan setelah dilahirkan. Yang ketiga, sejarah hidup pribadi, termasuk di dalamnya adalah pengalaman-pengalaman atau bersosialisasi dan hidup.
dengan orang tua, guru, teman sebaya, atau orang lain, baik yang membangkitkan kemampuan menghambat perkembangan kecerdasan. Yang ketiga, latar belakang kultural atau historis, termasuk waktu dan tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan, serta sifat dan kondisi perkembangan historis atau kultural di tempat yang berbeda. Distribusi IQ berdasarkan Stanford Revision tahun 1976 menggolongkan kecerdasan dalam 7 kelompok golongan kecerdasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelompok amat superior, rentang dari IQ 140 sampai IQ 169. Yang kedua, kelompok superior, merentang dari IQ 120 sampai IQ 139. Yang ketiga, kelompok rata-rata tinggi, yaitu rentang dari IQ 110 sampai 119. Yang keempat, kelompok rata-rata, merentang dari IQ 90 sampai dengan IQ 109. Kelompok rata-rata bawah, merentang dari IQ 80 sampai IQ 89. Yang selanjutnya, kelompok batas lemah mental, yaitu merentang dari IQ 70 sampai IQ 79. Yang terakhir yaitu kelompok lemah mental, seperti debil, ambisil, idiot, yang merentang dari IQ 30 sampai 69. Dalam Mamangke dan kawan-kawan tahun 2018, kecerdasan intelektual adalah analisa, logika, dan rasio. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan untuk menerima, menyimpan, dan mengolah informasi menjadi fakta. Kecerdasan intelektual dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan dan menunjukkan kompetensi pengetahuan seseorang. Penelitian Tewa dan Karuntu tahun 2014 menunjukkan pendidikan dan pelatihan berpengaruh signifikan karyawan. Selain itu, penelitian Tumiwa, Tewa, dan Palandeng tahun 2017 menemukan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan menurut Wajib dan Murzakir tahun 2000, indikator kecerdasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mudah dalam menggunakan hitungan. Yang kedua, baik ingatan. Yang ketiga, mudah menangkap hubungan percakapan-percakapan. Yang keempat, mudah menarik kesimpulan. Yang kelima, cepat dalam mengamati. Yang keenam, cakap dalam memecahkan berbagai problem. Kecerdasan intelektual adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat, pikiran, dan mencakup sejumlah kemampuan, seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, daya tangkap, dan belajar. Kecerdasan erat kaitannya dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Diah Maharani. Kepada Diah, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang kecerdasan emosional, di mana dalam Meriati istilah kecerdasan emosional pertama kali dilontarkan pada tahun 1990 oleh dua orang psikolog, yakni Pater Salovey dan John Mayer. Salovey dan Mayer mendefinisikan kecerdasan emosional atau IQ adalah himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial, yang melibatkan kemampuan pada orang lain, memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Menurut psikolog lainnya yaitu Baron mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dalam mengatasi tuntunan dan tekanan lingkungan. Salovey atau dalam Goleman 2006, dalam Sabik dan M. Asyad Ghazali 2012 mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai kemampuan memantau dan mengendalikan perasaan sendiri dan orang lain, serta menggunakan perasaan itu untuk memadu pikiran dan tindakan.
Baron atau dalam Arbadiati 2007 mengatakan bahwa kecerdasan emosi merupakan serangkaian kemampuan, kompetensi, dan kecakapan non-kognitif yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk dapat berhasil mengatasi tuntunan dan tekanan lingkungan. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan inteligensi atau to manage our emotional life with intelligence, menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya, the appreciation of emotion and its expression melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Menurut Agustian 2003, dalam Putri 2016, kecerdasan emosional adalah serangkaian kecakapan untuk melapangkan jalan di dunia yang penuh liku-liku permasalahan sosial. Ari Ginanjar juga menyimpulkan bahwa kecerdasan emosional adalah sebuah kemampuan untuk sebagai sumber informasi, memahami diri dan orang lain demi mencapai sebuah tujuan. Sikap kreatif, konsisten, berani mengambil keputusan, dan memiliki tekad yang tangguh adalah sikap yang dipelajari dalam kecerdasan emosional. Cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan emosional dalam pembelajaran. Yang pertama, menyediakan lingkungan yang kondusif. Yang kedua, menciptakan iklim pembelajaran yang demokratis. Yang ketiga, mengembangkan sikap empati dan merasakan apa yang sedang dirasakan peserta didik. Yang keempat, membantu peserta didik menemukan solusi dalam setiap masalah yang dihadapinya. Yang kelima, melibatkan peserta didik secara optimal dalam pembelajaran baik secara fisik, sosial, maupun emosional. Yang selanjutnya, merespon setiap perilaku peserta didik secara positif dan menghindari respon negatif. Selanjutnya, menjadi teladan dalam menegakkan aturan dan disiplin dalam pembelajaran. Memberi kebebasan berpikir kreatif serta berpartisipasi secara aktif. Goleman mengemukakan 5 kecakapan dasar dalam kecerdasan emosi. Motivation, self-management, self-awareness, empati atau social awareness, relationship management. Yang selanjutnya itu kecerdasan spiritual. Dalam Risela 2017 menyatakan bahwa spiritual quotient atau SQ adalah kecerdasan yang berperan sebagai landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Bahkan SQ merupakan kecerdasan tertinggi dalam diri kita. Dari pernyataan tersebut jelas SQ saja tidak dapat menyelesaikan permasalahan karena diperlakukan keseimbangan pula dari kecerdasan emosi dan intelektualnya. Dalam buku berjudul Spiritual Intelligence, The Ultimate Intelligence, Danah Joar dan Ian Marshall mengklaim bahwa SQ adalah inti dari segala intelligence. Kecerdasan ini digunakan untuk menyelesaikan masalah, kaidah, dan nilai-nilai spiritual. Dengan adanya kecerdasan ini akan membawa seseorang untuk mencapai kebahagiaan hakikinya. Johar dan Marshall 2007 dalam Sabik dan M. Ashad Jalali 2012 berpendapat bahwa kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar. Kecerdasan spiritual menjadikan manusia yang benar-benar utuh secara intelektual, emosi, dan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa. Kecerdasan spiritual dapat membantu manusia menyembuhkan dan membangun diri manusia secara utuh. Ajis dan Megestuti 2006, kecerdasan spiritual adalah suatu bentuk kecerdasan dalam memahami makna kehidupan yang dicirikan dengan adanya kemampuan yang bersifat internal dan eksternal. Ciri-ciri kecerdasan spiritual. Yang pertama, mempunyai kesadaran diri, mempunyai visi, fleksibel, berpandangan holistik, melakukan perubahan, sumber inspirasi,
dan refleksi diri. Sekian dari saya kembalikan ke. Baiklah, terima kasih kepada Diah yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu materi terakhir yang akan disampaikan oleh Kak Nazifa. Kepada Kak Nazifa dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang multiple intelligence. Multiple intelligence dalam Indria tahun 2020 menyatakan bahwa multiple intelligence tunggu. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang multiple intelligence. Di sini, multiple intelligence dalam Indria tahun 2020 menyatakan bahwa multiple intelligence merupakan sebuah teori tentang kecerdasan yang artinya kecerdasan ganda atau kecerdasan majemuk. Di sini dijelaskan bahwasannya kecerdasan multiple intelligence ini tidak hanya satu ataupun dua, melainkan ada 9 kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang. Secara bahasa, multiple intelligence ini artinya kecerdasan majemuk. Ada juga yang mengartikan kecerdasan beragam, karena memiliki beberapa jenis kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang. Multiple intelligence ini atau yang dikenal dengan kecerdasan majemuk adalah kecerdasan untuk memecahkan masalah atau melakukan sesuatu yang ada nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan bukan sesuatu yang dapat dilihat atau dihitung, melainkan potensi sel otak yang aktif atau non-aktif tergantung pada pengalaman kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun tempat lainnya. Dalam Suryana tahun 2021 halaman 174 menyatakan bahwa kecerdasan majemuk atau multiple intelligence adalah kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah yang ia hadapi dari kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan yang ada dalam kehidupannya. Dengan keterampilan yang dimiliki, maka ia dapat menyelesaikan persoalan hidup yang nyata. Semakin tinggi intelijensinya, maka seseorang akan mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan yang kompleks. Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwasannya kecerdasan intelijensi atau kecerdasan majemuk ini berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah yang ia hadapi dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, di sini diketahui bahwasannya kecerdasan masalah yang ada di kehidupan kita tidak hanya satu ataupun dua, melainkan ada beberapa macam masalah yang akan kita hadapi. Kemudian itulah kegunaan dari multiple intelligence, yaitu untuk memecahkan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan. Selanjutnya ada karakteristik multiple intelligence. Karakteristik itu kita ketahui bahwasannya karakteristik itu adalah ciri yang mencirikan multiple intelligence itu sendiri. Di sini karakteristiknya yang pertama, semua intelijensi atau kecerdasan itu berbeda-beda, tetapi semuanya sederajat. Dalam multiple intelligence itu kita ketahui bahwasannya kecerdasan tidak hanya satu, melainkan ada beberapa kecerdasan-kecerdasan lainnya. Jadi dari beberapa perbedaan kecerdasan tersebut, semuanya adalah sederajat atau sama kadarnya dan yang lainnya. Kemudian karakteristik yang kedua adalah semua kecerdasan dimiliki manusia dalam kadar yang tidak persis sama. Kita ketahui bahwasannya sifat saja dari seorang individu dengan individu lainnya tidak mungkin sama. Begitu juga dengan kecerdasan atau intelijensi. Kecerdasan atau intelijensi yang dimiliki oleh seseorang berbeda-beda sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ada yang tingkat kecerdasannya melebihi rata-rata, ada yang rata-rata, ataupun ada yang memiliki kecerdasan yang lemah mental dan lain sebagainya.
karakteristik yang ketiga adalah terdapat banyak indikator kecerdasan dalam tiap-tiap kecerdasan. Di sini bahwasannya pada masing-masing kecerdasan pada multiple intelligence ini memiliki beberapa indikator dalam setiap kecerdasannya. Misalnya kecerdasan linguistik ada beberapa indikator yang di dalamnya yang dengan ciri-ciri yang berbeda dengan kecerdasan-kecerdasan lainnya. Kemudian ada semua kecerdasan yang berbeda-beda tersebut bekerja sama untuk mewujudkan aktivitas yang dilakukan individu. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya kecerdasan yang dimiliki seseorang itu berbeda dengan individu lainnya. Akan tetapi bekerja sama untuk mewujudkan aktivitas yang dilakukan oleh individu. Misalnya pada seorang individu memiliki 2 atau 3 kecerdasan yang dimilikinya. Kemudian untuk melakukan aktivitas tertentu, kecerdasan yang berbeda-beda tersebut akan menjadi satu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian, ada semua jenis kecerdasan tersebut ditemukan di seluruh atau semua lintas kebudayaan di seluruh dunia dan kelompok usia. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya jenis kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang kan berbeda-beda. Akan tetapi, semua di seluruh lintas kehidupan atau di seluruh lintas dunia ataupun kelompok usia, jenis kecerdasannya sama, yaitu ada 9 kecerdasan. Ada 8 kecerdasan. Kemudian ada saat seseorang dewasa, kecerdasan diekspresikan melalui rentang pencapaian profesi atau hobi. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya masing-masing kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang akan diaplikasikan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Misalnya, ada seseorang yang memiliki kecerdasan musikal yang lebih rentan kepada irama, musik, dan lain sebagainya, nantinya di masa dewasanya, anak tersebut akan menjadi seseorang yang hobi dengan mendengarkan musik atau bernyanyi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada kelebihan multiple intelligence. Selanjutnya, ada kelebihan multiple intelligence. Di sini ada beberapa kelebihan, yaitu 2 kelebihan. Yang pertama, memiliki dukungan riset multidisiplin. Nah, di sini ternyata multiple intelligence ini memiliki dukungan dari riset multidisiplin, yaitu ada riset dari antropologi, kemudian psikologi kognitif, kemudian ada psikologi perkembangan, psikometri, studi biografi, fisiologi hewan, dan neuroanatomi. Selanjutnya, ada kelebihan yang kedua, yaitu apabila dibandingkan dengan teori kecerdasan lain, jumlah kecerdasan dalam kecerdasan jamak beragam, sehingga akan tampak keadilan dalam menentukan dominasi kecerdasan tertentu untuk tiap individu. Dalam hal ini, berarti dalam multiple intelligence ini, karena memiliki berbagai macam kecerdasan pada masing-masing kegiatan, maka akan tampak keadilan dalam menentukan dominasi kecerdasan. Misalnya, anak A lebih dominan pada kecerdasan kinestetik, sedangkan anak B akan dominan pada kecerdasan musikal, sedangkan anak C lebih kepada visual, spasial, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada esensi multiple intelligence. Esensi ini kita ketahui bahwa esensi adalah intisari atau pokok dari multiple intelligence sendiri. Esensi dari teori jamak ini menurut Gardner adalah menghargai keunikan setiap individu, berbagai variasi belajar, mewujudkan sejumlah model untuk menilai dan cara yang hampir tak terbatas untuk mengaktualisasikan diri di dunia. Nah, dalam hal ini ternyata esensi atau intisari dari pokok permasalahan kecerdasan multiple intelligence ini atau kecerdasan jamak ini adalah dengan adanya multiple intelligence ini, maka seseorang dapat menghargai keunikan yang dimiliki oleh seorang individu atau seorang anak. Misalnya, keunikan yang dimiliki si anak A adalah lebih kepada kinestetik, maka cara atau proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru akan dikembangkan dengan berbagai macam cara pembelajaran kinestetik lainnya. Seperti itu. Selanjutnya ada macam-macam teori kecerdasan jamak. Macam-macam yang pertama dari
teori kecerdasan multiple intelligency adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik atau verbal sering disebut juga dengan kecerdasan verbal. Kecerdasan ini merupakan kemampuan berpikir dalam bentuk kata, menggunakan bahasa untuk mengekspresikan dan berbagai makna yang kompleks. Dengan kata lain, bahwa kecerdasan ini dapat diwujudkan dengan kata-kata dalam lisan maupun tulisan. Kecerdasan ini ditunjukkan dengan kepekaan seseorang pada bunyi, struktur, makna, fungsi kata, dan bahasa. Nah, dalam hal ini, pengertian ini kita ketahui bahwasanya kecerdasan linguistik atau verbal ini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam kemampuan berpikir menggunakan kata-kata, fungsi kata, bahasa, dan mewujudkan bahasa tersebut untuk diekspresikan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian ada karakteristik kecerdasan linguistik atau verbal. Karakteristiknya yang pertama, suka menyanyikan lagu-lagu yang sederhana. Yang kedua, senang berbicara di depan teman-teman sebayanya. Dengan demikian, anak akan lebih terlihat pada kecerdasan verbalnya karena anak lebih senang berbicara daripada melakukan sesuatu. Selanjutnya, anak suka bercerita dengan teman-teman sebaya atau anggota keluarga. Dan yang keempat, mengejak kata dengan mudah dan tepat. Sehingga dalam karakteristik ini lebih kepada verbal atau cara berbicara anak ataupun bahasanya. Kemudian, kecerdasan yang kedua adalah kecerdasan logika dan matematika. Kecerdasan logis matematis adalah kemampuan dalam berhitung, mengukur, dan mempertimbangkan proporsi dan hipotesis, serta menyelesaikan operasi-operasi angka. Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan pada pola-pola logis dan memiliki kemampuan mencerna pola-pola tersebut, termasuk juga numerik atau angka, serta mampu mengolah alur pemikiran yang panjang. Dalam pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya kecerdasan logis matematik ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam kemampuan berhitung, mengukur, dan mempertimbangkan proporsi tertentu atau operasi-operasi angka. Nah, kita ketahui bahwasanya kecerdasan logika matematik ini berkenaan dengan operasi angka, numerik, ukur mengukur dan lain sebagainya. Kemudian ada karakteristik kecerdasan logika matematik. Di sini ada yang pertama, senang menyimpan sesuatu dengan rapi dan teratur. Yang kedua, mudah mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, senang teka-teki yang rasional dan tidak menyukai ketidakteraturan atau acak-acakan. Selanjutnya ada senang mendapat arahan secara bertahap dan sistematis. Kecerdasan selanjutnya ada kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial visual merupakan cara pandang dalam proyeksi tertentu dan kapasitas untuk berpikir dalam 3 cara dimensi. Siswa yang memiliki kecerdasan ini cenderung lebih senang dengan sajian pembelajaran yang menggunakan gambar visual, film, patung, potret, dan lain sebagainya. Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan mempersepsi dunia visual spasial secara akurat dan mentransformasi persepsi awal. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai arsitektur, bangunan, dekorasi, apresiasi seni, desain, ataupun denah. Nah, dalam hal ini, kecerdasan spasial dari pengertian tersebut merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu di mana ia lebih menyukai pada konsep bangunan, konsep arsitektur, dekorasi, apresiasi seni, desain, denah, dan sebagainya. Dengan demikian, untuk cara pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru dapat dilakukan dengan memperlihatkan gambar secara visual, film, patung, potret yang ditimbulkan secara nyata dalam proses pembelajaran. Untuk karakteristik kecerdasan spasial adalah memiliki kepekaan terhadap warna, garis, bentuk, ruang, dan bangunan. Yang kedua, memiliki kemampuan membayangkan sesuatu, melahirkan ide secara visual dan spasial. Selanjutnya ada memiliki kemampuan mengenali identitas objek ketika objek itu ada pada sudut pandang yang berbeda-beda. Dan selanjutnya ada mampu memperkirakan jarak dan keberadaan dirinya dengan sebuah objek.
Selanjutnya ada kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mengontrol gerak tubuh dan kemahiran mengelola objek. Seseorang yang optimal dalam kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam mengekspresikan mimik atau gaya, atletik, menari, dan menata tari, kuat dan terampil dalam motorik halus, koordinasi tangan dan mata, motorik kasar, dan daya tahan. Mereka juga mudah belajar dengan melakukan, mudah memanipulasi benda-benda dengan tangannya, membuat gerak-gerik yang anggun, dan pandai menggunakan bahasa tubuh. Kita ketahui bahwasannya kinestetik ini berhubungan dengan gaya atau gerak yang dilakukan oleh seorang individu. Untuk anak atau murid atau anak didik biasanya lebih menyukai kegiatan kinestetik ini karena biasanya kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran akan lebih menyenangkan dengan menggunakan kinestetik daripada dengan menjelaskan. Selanjutnya, untuk anak yang memiliki kecerdasan ini, biasanya anak lebih cenderung mengekspresikannya dengan gerakan-gerakan tertentu, misalnya dengan koordinasi antara tangan dan mata, motorik halusnya, motorik kasar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk karakteristik kecerdasan kinestetik ini adalah yang pertama, menonjol dalam kemampuan olahraga dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Yang kedua, senang pada aktivitas yang mengandalkan kekuatan gerak seperti memanjat, berlari, melompat, atau berguling. Selanjutnya, memiliki koordinasi tubuh yang baik, gerakan-gerakan yang seimbang, luwes, dan cekatan. Dan karakteristik yang keempat adalah secara artistik, mereka memiliki kemampuan menari dan menggerakkan tubuh mereka dengan luwes dan lentur. Kecerdasan selanjutnya adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan ini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai sensitivitas pada pola titik nada, melodi, dan ritme. Siswa yang mempunyai kecerdasan ini lebih peka dalam menciptakan dan mengapresiasi irama, pola, titik nada, serta apresiasi bentuk-bentuk ekspresi emosional musikal. Jadi, kecerdasan musikal ini seorang individu atau anak lebih kepada mempunyai sensitif rasa terhadap nada, ritme, melodi, dan lain sebagainya. Biasanya anak ini lebih cenderung untuk pembelajaran yang bersifat nyanyi-nyanyian, yang menyenangkan dengan menggunakan alat musik, dan lain sebagainya. Untuk karakteristik kecerdasan ini adalah yang pertama, cepat menghafal lagu dan bersemangat ketika dikenakan lagu kepadanya. Yang kedua, menikmati lagu dan menggerakkan tubuh sesuai dengan irama musik tersebut dan senang bernyanyi bersenandung ataupun bersiul. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga adalah senang bermain alat musik atau bahkan bermusik dengan benda-benda yang tak terpakai. Misalnya menggunakan pensil yang dipukul pada meja, yang mengeluarkan irama tertentu, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sudah mengenali suara-suara yang ada di sekitarnya seperti suara sepeda motor, burung, gemercik air, ataupun tiupan angin. Kecerdasan selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mencerna dan merespon secara tepat suasana hati, temperamen, motivasi, dan keinginan orang lain. Seseorang yang optimal dalam kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam mengasuh dan mendidik orang lain, berkomunikasi, berinteraksi, berempati, dan bersimpati, memimpin dan mengorganisasikan kelompok, berteman, menyelesaikan dan menjadi mediator konflik, menghormati pendapat dan hak orang lain, melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang, sensitif atau peka pada minat dan motif orang lain, dan handal bekerja sama dalam tim. Dalam hal ini, kecerdasan interpersonal berhubungan dengan kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang, yaitu kemampuannya dalam bersosialisasi dengan orang lain. Nah, kecerdasan interpersonal ini adalah kecerdasan sosial, yaitu cara seseorang atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk bersosialisasi dengan orang lain. Apakah itu dalam bentuk berkomunikasi, berinteraksi, berempati, dan bersimpati, dan menghargai pendapat orang lain.
Untuk karakteristik kecerdasan interpersonal ini adalah yang pertama, kemampuan berempati pada teman-temannya dan mampu mengenali dan membaca pikiran orang lain. Yang kedua, mengorganisasikan teman-temannya untuk melakukan tugas dan cenderung mudah memahami perasaan orang lain. Selanjutnya, memiliki banyak teman dan mampu menjalin hubungan dengan teman-temannya. Dan karakteristik yang keempat adalah memiliki perhatian yang besar kepada teman-temannya sehingga acap kali mengetahui berita-berita di seputar mereka. Kecerdasan selanjutnya pada multiple intelligency adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan memahami perasaan diri sendiri dan kemampuan membedakan emosi serta pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri. Seseorang yang optimal dalam kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal berfantasi atau bermimpi, menjelaskan tata nilai dan kepercayaan, mengontrol perasaan, mengembangkan keyakinan dan opini yang berbeda, menyukai waktu untuk menyendiri, berpikir, dan merenung. Mereka selalu melakukan introspeksi, mengetahui dan mengelola minat dan perasaan, mengetahui kekuatan dan kelemahan diri, pandai memotivasi diri, mematok tujuan diri yang realistis, dan memahaminya. Dalam hal ini, kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang, yaitu untuk mengetahui kemampuan yang dimilikinya, kemampuan diri sendiri yang dimilikinya, yaitu cenderung kepada bermimpi, mampu untuk mematok tujuan untuk dirinya sendiri, kemudian introspeksi diri, mengetahui dan mengelola bakat dan minat yang dimiliki oleh dirinya, maupun kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Untuk karakteristik kecerdasan intrapersonal ini adalah yang pertama, memperlihatkan sikap mandiri, memiliki kemampuan yang keras, kemauan yang keras, penuh percaya diri dan memiliki tujuan tertentu. Yang kedua, memperlihatkan sikap mandiri, memiliki kemampuan yang keras, penuh percaya diri dan memiliki tujuan tertentu. Selanjutnya ada mampu menghargai diri sendiri dan memiliki kemampuan untuk berkreasi dan berhubungan secara dekat dan dapat dengan tepat mengekspresikan perasaan. Selanjutnya, mampu belajar dari kegagalan dan memahami kelebihan serta kelemahan diri sendiri, dan tidak banyak mengalami masalah apabila harus belajar sendiri. Kecerdasan yang terakhir adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini berkaitan dengan seluruh yang terdapat di alam dunia. Kecerdasan ini sangat sensitif untuk disimulasikan dengan semua aspek alam, mencakup bertanam, binatang, cuaca, dan gambaran fisik dari bumi. Di dalamnya mencakup keterampilan mengenali berbagai kategori dan varietas dari binatang, serangga, tanaman, dan bunga. Hal ini mencakup kemampuan menanam sesuatu, memelihara dan melatih binatang, dan hal ini juga mencakup kepekaan untuk dan mencintai bumi, sebagaimana keinginan untuk memeliharanya dan melindungi sumber-sumber alam. Kecerdasan naturalis ini berhubungan dengan alam, misalnya kepekaan seseorang terhadap alam, kepekaan seseorang terhadap tanaman, cara menanam sesuatu dengan tanpa pendidikan khusus yang ada di dalamnya, kemudian ada cara menjinakkan binatang dengan kemampuan yang dimilikinya sendiri. Kemudian ada karakteristik kecerdasan naturalis sendiri, yaitu yang pertama, cenderung menyukai alam terbuka, akrab dengan hewan peliharaan, dan menghabiskan waktu dekat tempat-tempat hewan, yaitu gemar mengoleksi mainan binatang tiruan. Selanjutnya, menikmati komunikasi dengan binatang peliharaan dan memberi mereka makanan dan senang berderma wisata ke alam, seperti kebun binatang ataupun museum. Selanjutnya, memahami topik-topik tentang sistem kehidupan yang terlibat dalam hobi atau proyek yang dikerjakan sendiri. Dan yang keempat, tidak takut memegang atau menyentuh binatang dan bahkan cenderung ingin selalu dekat dan senang melakukan proyek perjalanan yang berbasis alam. Yang dalam hal ini, kecerdasan naturalis ini tentunya berhubungan dengan alam sendiri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Nazifa. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.